Di saat seluruh lapisan timnas Indonesia sedang berjuang untuk mengangkat citra Garuda di kancah sepak bola internasional, belakangan ini media-media tetangga terus mengusik timnas. Mulai dari media Vietnam yang menertawakan pemain keturunan di timnas U17 dan turnamen Piala Kemerdekaan, hingga media Malaysia yang membanding-bandingkan bintang Garuda di Eropa. Padahal kalau mau jujur, dari segi perjuangan saja sudah beda level. Kita lagi serius bersiap menuju level dunia. Mereka sibuk koar-koar di halaman sendiri, gak jelas arahnya kemana. Mereka seakan masih pede buat bersaing dengan Indonesia dalam urusan sepak bola. Padahal jelas-jelas dari segi perjuangan saja beda level. Kita sedang bersiap untuk level dunia, sedangkan mereka, entahlah. Namun kini semua seperti dibalas oleh alam. Federasi Vietnam ternyata justru melakukan naturalisasi pemain yang minim kualitas. Atau pemain Malaysia yang melakukan transfer justru di kawasan Asia saja. So, inilah karma negara tetangga saat Indonesia makin melejit. In the echoes of history, our voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor we... Masih ingat kan ketika publik ASEAN khususnya Vietnam ramai-ramai menyindir timnas Indonesia U17. Katanya Garuda Muda nggak ngajak mereka main di Piala Kemerdekaan 2025 karena takut kalah lagi kayak di final AFF U23. Lihat tuh mentalitas mereka. Selalu mikir dari sisi minder, seolah Indonesia masih di bawah. Padahal kenyataannya, Piala Kemerdekaan justru dirancang PSSI sebagai ajang pemanasan elit menuju Piala Dunia U17. Bukan untuk sekedar nostalgia lawan ASEAN, tapi untuk berhadapan dengan tim kelas dunia seperti Uzbekistan dan Mali. Awalnya, media Vietnam nyinyir, katanya kita cari alasan. Katanya kita sengaja buang muka, biar nggak dipermalukan lagi. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Indonesia justru menang 2-0 atas Uzbekistan, tim yang notabene juara Piala Asia U17. Hasil yang bikin publik Vietnam kelabakan, sampai media mereka, Soha.vn, nggak bisa menutupi keterkejutannya. Timnas U17 Indonesia membuat kejutan besar ketika berhasil mengalahkan Uzbekistan di turnamen yang berlangsung di kandang sendiri. Dihadapkan dengan lawan yang kuat secara fisik dan bugar, Indonesia memiliki pertandingan yang luhur, menyebabkan kejutan besar ketika mengalahkan lawan dengan skor 2-0, tulis Soha.vn dalam artikelnya. Ya, mereka menyebut jika menghadapi lawan yang tangguh dari segi kekuatan fisik dan taktik, tim tuan rumah U17 Indonesia tampil gemilang hingga mampu membuat kejutan besar saat mengalahkan lawan tersebut dengan skor telak 2-0. Itu bukan saya yang bilang, tapi mereka sendiri yang nulis. Ironis, bukan? Dari awal meremehkan, ujung-ujungnya mereka terpaksa mengakui. Nah, yang lebih lucu lagi, Vietnam sekarang justru sibuk melakukan naturalisasi. Padahal dulu mereka yang paling keras menghina Indonesia karena dianggap terlalu bergantung pada pemain keturunan. Nama yang sekarang mereka usung, Kevin Pamba, bek kanan berusia 31 tahun yang sebelumnya main di klub lokal Nam Dinh FC. Ya, ini jelas-jelas bukan pemain level dunia. Kalau Indonesia dapat pemain top dari Eropa yang masih muda, mereka malah dapat pemain yang karirnya sudah lewat masa emas. Bayangin aja, naturalisasi yang mungkin grade D, ini masih mereka jual-jual ke publik. Gak salah kalau banyak fans ASEAN sendiri yang geleng-geleng kepala. Sementara itu, Indonesia baru saja mengumumkan kabar bombastis, Emiliano Jonathans resmi bergabung. Pemain muda penuh potensi, lahir dan besar di Belanda, dan siap memperkuat Garuda. Beda banget kan levelnya? Kalau Vietnam masih ngarep pemain sisa-sisa lokal, Indonesia justru merekrut anak-anak muda yang ditempa di kompetisi kelas Eropa. Mana yang menjanjikan buat masa depan? Jelas jawabannya gampang. PSSI telah menyerahkan dokumen naturalisasi Emiliano Jonathans untuk diproses ke tahap berikutnya. Artinya apa? Artinya, jalan Emiliano untuk resmi membela timnas Indonesia tinggal selangkah lagi. Dan tentu saja, kabar ini langsung jadi pembicaraan panas di media, bukan hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
Kenapa? Karena mereka tahu, begitu Meliano resmi berseragam Garuda, kekuatan timnas kita akan naik satu level lagi. Meliano sendiri dikenal sebagai winger dengan kaki kiri yang istimewa. Tidak banyak pemain muda Eropa yang punya kaki kiri seklasik dirinya. Kontrol bola rapat, tendangan melengkung, plus insting menyerang yang bisa bikin bek lawan kocar-kacir. Masuknya Meliano jelas jadi tambahan opsi luar biasa buat Patrick Kluivert. Kita tahu, Kluivert memang menyukai tipe pemain sayap yang berani menusuk ke dalam, cepat, dan punya akurasi tinggi dalam melepaskan crossing maupun tembakan jauh. Dengan hadirnya Meliano, Garuda punya senjata rahasia baru. Apalagi kita butuh variasi serangan di sektor sayap agar tidak selalu tergantung pada 1-2 pemain saja. Namun yang bikin gedek, ya tentu saja tetangga terdekat Malaysia. Mereka justru membandingkan Meliano dengan bek mereka yang jelas-jelas beda posisi. We stand as one until the battle is done. Ya, lebih masuk akal jika rivalitas sepak bola antara Indonesia dan Malaysia saat dipicu oleh sindiran yang mengarah kepada Kapten Timnas Indonesia, J. Itzes, dengan bek mereka yang bermain di La Liga. Perbandingan ini masih sesuai posisinya, walaupun Liga juga belum dimulai. Mereka membandingkan Kapten Garuda, J. Itzes, yang bermain di Serie A bareng Sassuolo, dengan pemain mereka Facundo Garces, yang merumput di La Liga bersama Alaves. Memang kalau dari Liga, La Liga lebih bergengsi, tapi mari kita realistis. Garces itu siapa? Hanya pemain tambahan, bukan figur sentral. Sementara Itzes, Kapten Indonesia, figur pemimpin yang sudah terbukti. Perbandingan ini jelas aneh. Kalau mau adil, coba bandingkan dengan sesama kapten timnas mereka, bukan dengan siapa saja yang kebetulan main di Eropa. Tapi ya begitulah Malaysia, selalu cari celah biar bisa merasa setara. Padahal kenyataannya, dari segi pencapaian, Garuda sudah jauh lebih berkelas. Di sisi lain, kabar positif dari skuad Garuda di Eropa terus berdatangan. Salah satunya datang dari Ole Romeni, striker utama Garuda yang sempat diragukan karena cedera panjang. Banyak media bilang Ole bakal absen lama, bahkan mungkin sampai Oktober. Tapi Ole nggak mau menyerah, dia kerja keras habis-habisan. Bahkan sampai menyewa pelatih pribadi dan chef khusus untuk mendukung proses pemulihannya. Ini bukan sekedar usaha biasa, ini bukti tekad. Ole ingin membuktikan bahwa dirinya bukan pemain yang gampang patah semangat. Dia sadar kualifikasi Piala Dunia 2026 tinggal di depan mata. Dan dia tahu Indonesia butuh striker dengan mental baja seperti dirinya. Lihat perbandingan dengan negara tetangga, pemain kita cedera pun masih fight. Selain Ole, ada kabar bagus dari Ragnar Oratmangun. Setelah absen lama karena infeksi lutut, dia akhirnya kembali latihan penuh bersama tim utama FC Vidindar. Momen ini bikin fans Indonesia lega, karena jujur, Wak Haji adalah salah satu pemain yang bisa bikin perbedaan di sayap. Kecepatannya, teknik individunya, dan semangat pantang menyerah bikin dia selalu jadi senjata rahasia Garuda. Di sesi latihan terbaru, Ragnar terlihat jauh lebih bugar, senyumannya lebar, gerakannya lincah, dan semangatnya seolah berlipat ganda. Bayangkan kalau Ragnar bisa kembali ke performa terbaiknya pasca cedera, lawan-lawan ASEAN jelas bakal makin ciut nyalinya. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. Kabar baik lainnya datang dari J. Itzes. Sang kapten masuk dalam daftar DSP pada laga pembuka Serie A bersama Sassuolo. Memang dia belum diturunkan, tapi ini pertanda jelas bahwa pelatih sudah menaruh kepercayaan. Masuk DSP di kompetisi sekelas Serie A bukanlah main-main, apalagi buat pemain Asia Tenggara. J. Itzes membuktikan bahwa dirinya layak diakui di Eropa, bukan sekedar numpang lewat. Kemudian ada momen yang bikin ASEAN heboh. Shine Patinama dalam sebuah laga persahabatan berhasil mempertahankan bola meski dalam posisi jatuh. Buat sebagian orang mungkin itu cuma aksi kecil, tapi bagi fans sepak bola, momen ini menunjukkan mentalitas luar biasa. Seorang pemain yang rela mati-matian menjaga bola meski tubuhnya sudah tidak seimbang. Momen itu langsung viral di media sosial. Fans Thailand, Malaysia, bahkan Vietnam ikut membicarakan. Apalagi musim ini Shine akan berduet dengan Shandy Walsh di Buriram United.
Bayangkan, dua bek keturunan Indonesia sekaligus memperkuat salah satu klub terbesar Thailand. Efeknya, ASEAN makin resah karena duet ini bukan hanya menguntungkan klub, tapi juga memberikan keuntungan besar buat timnas Indonesia. Chemistry mereka di level klub otomatis terbawa ke timnas. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia semakin solid menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. Pada intinya, inilah puncaknya. Indonesia kini sedang dalam persiapan yang jadi satu-satunya wakil ASEAN di babak ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Sebuah pencapaian yang membungkam semua sindiran dan cibiran tetangga. Malaysia gagal pamer, Vietnam ketahuan munafik, sementara Garuda justru terbang makin tinggi. Grade A bukan sekedar label, ini bukti bahwa perjuangan, kerja keras, dan mental baja akhirnya membuahkan hasil. Dan yakinlah ini baru awal. Karena perjalanan Garuda menuju level dunia masih panjang, dan setiap langkahnya kini ditunggu oleh seluruh bangsa. To the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia